survei global yang sudah dilakukan terhadap Indonesia. Dan itu disimpulkan bahwa potensi dari investasi di Indonesia itu layak untuk negara Indonesia layak untuk menjadi tujuan investasi, khususnya untuk tambang. Dan kalau dilihat dari komoditas logam, kita bicara bukan industri logamnya, Mbak ya. Kalau kami bicara di hulu. Jadi kita bicara masalah tambangnya, tambang timah umpamanya. Kita terbesar kedua di dunia cadangannya. Kemudian tembaga kita terbesar ketujuh, apalagi di nikel kita terbesar di dunia. Saya kira dengan kondisi seperti itu Indonesia tetap menjadi negara tujuan investasi yang masih menarik bagi investor-investor dunia. Saya kira Nah, demikian. secara historis sebenarnya seperti apa sih industri logam secara keseluruhan ya Pak, 10 tahun terakhir mungkin ya, penerimaan negara dari industri logam secara keseluruhan dalam 10 tahun terakhir ini seperti apa? Performanya juga seperti apa? Sebaik apa sebenarnya Pak Wafid? Oke, dari PNBP yang data PNBP yang ada di kami, trennya naik terus, Mbak. Trennya dari 2010 sampai 2020 kemarin, itu trennya naik terus, dan khususnya sejak kita meluncurkan ePNBP, kita membuat aplikasi khusus PNBP dari subsektor minerba ini, kita meningkat tajam di 2018 sampai 2020 kemarin. Bahkan di 2018 itu ditargetkan 32,1, kita bisa mencapai penerimaan itu realisasinya sampai 50 triliun di Di 2018 2021 atau itu ya Pak? 155. Itu di 2018, 2018, oke. 155%. Untuk 2020 itu kita juga lebih dari 100% atau 110,15% dari target 31,41 kita dapat mencapai 34,6. Saya kira trennya akan naik terus. Khususnya dengan tadi kami sampaikan bahwa ePNBP itu sangat membantu hal-hal yang tadinya belum terjamah bisa membantu institusi pemeriksa dalam hal ini auditor untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa diangkat di dalam audit terkait dengan penerimaan ini. Demikian, Mbak. Kalau dilihat dari sisi minat investor di industri logam ini tersebar di mana saja nih industri-industri, mungkin part of logam yang mana yang mungkin jadi daya tariknya investor sendiri nih melihat Indonesia, Pak Wafid? Oke. Kalau dilihat tadi saya sampaikan yang paling besar itu adalah nikel. Nikel kita mungkin arahnya ke electric vehicle yang ke arah baterai dan sebagainya, sehingga itu minat investasi di sana cukup besar, baik untuk tambangnya sendiri. Jadi tambang yang akan dilakukan untuk eksplorasi maupun operasi produksi. Demikian juga untuk smelternya, smelter nikel juga banyak yang minat. Sehingga kami mencoba dari tahun kemarin kita sudah mencoba membantu memfasilitasi teman-teman pengusaha ini untuk memasarkan, mencari investor, mencari pemodal untuk memberikan suntikan support dari finansial untuk smelter. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.